Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Ajar dengan NIM 12070500044. Di sini saya akan menjelaskan UAS Deep Learning, yang mana di sini saya membuat sebuah prediksi harga emas, yang mana harga emas ini bertujuan untuk memprediksi bahwa apakah pada tahun 2045 misalkan, apakah harga emas akan naik atau turun. Maka di sini saya akan membahas menggunakan model saya ini. Nah, untuk pertama-tama di sini saya mengimport library yang saya butuhkan, dan yang mana di sini saya juga membutuhkan dataset, yang mana dataset ini saya temukan dan saya pakai pada Kaggle ini. Jadi saya mendapatkan dataset ini dari Kaggle, yang mana dataset ini bertujuan untuk memprediksi yang sudah saya jelaskan tadi, yang memprediksi harga emas di tahun selanjutnya. Nah, pada kali ini untuk daily atau nilai tukar emas untuk harian dari tahun 1985 hingga saat ini per troy ounce-nya itu dalam mata uang internasional itu yaitu 31,1 gram, yang mana itu menjadi daya jual untuk harga emas di dunia mungkin. Nah, selanjutnya di sini juga saya menginputkan si dataset ini kepada program saya, dan setelah itu di sini ada data exploration untuk melihat kolom apa sih yang ada di dalam dataset ini. Nah, di sini juga menggunakan Depinfo untuk melihat ada apa saja yang ada di dalam dataset, dan di sini saya memilih data baru, yang mana data baru itu saya memilih nilai mata uang USD. Nah, untuk nilai mata uang USD, apakah harga emas ini akan naik pada tahun selanjutnya gitu. Nah, mungkin seperti itu. Nah, untuk di sini juga saya membuat describable untuk melihat data dari USD, nilai tukar emas ke USD, dan di sini saya membuat data baru head. Setelah itu saya mengset data kolom untuk melihat si penjualan emas dari tahun 1985 sampai dengan 2020. Nah, selanjutnya saya menggunakan normalisasi data, dan ini untuk nilainya. Setelah itu di sini saya menggunakan splitting juga. Kenapa menggunakan splitting? Untuk melihat gitu nilai dari training dan tesnya itu. Saya menggunakan 75% untuk training dan 25% untuk tes. Untuk di sini train size-nya yaitu sekian. Dan untuk selanjutnya saya juga meng-create training set itu pada time step 100. Nah, untuk selanjutnya di sini saya meng-convert menggunakan NumPy array. Setelah di-convert di sini juga ada reshaping the input ke sampel dan time step. Setelah itu di sini ada juga model-model dari LSTM ini, yang mana di sini LSTM itu merupakan algoritma para deep learning yang sangat banyak sekali digunakan, yang bertujuan untuk mengklasifikasi data yang berhubungan dengan waktu, dan algoritma ini juga bisa dikatakan pengembangan atau salah satu jenis dari algoritma RNN atau Recurrent Neural Network. Nah, di sini juga terdapat modelnya, dan ada juga model summary. Nah, ini hasilnya. Dan di sini saya meng-training si datasetnya pada Epoch 50. Setelah di training, ini untuk hasil trainingnya, dan juga di sini ada model evaluasi untuk melihat apakah ada mean squared error atau mean absolute error
Dan di sini saya terdapat juga mean squared error dan mean absolute error, yang dimana mean squared error ini adalah salah satu metode untuk evaluasi yang umum digunakan untuk data science, dan ini juga untuk menghitung rata-rata dari selisih absolut antara nilai prediksi dan juga nilai aktual. Nah, untuk di sini juga terdapat terdapat mean absolute error, yang dimana mean absolute error ini berfungsi untuk sebuah metode evaluasi juga sih sebenarnya, digunakan untuk data science juga untuk menghitung rata-rata, dan di sini juga selisih untuk menghitung selisih kuadrat antara nilai prediksi dan nilai aktual. Dengan kata lain, di sini juga bisa dikatakan bahwa menghitung berapa rata-rata kesalahan kuadrat dalam prediksi. Maka semakin kecil nilainya tersebut, maka semakin baik kualitas model tersebut. Untuk di sini ada prediksi dan juga meng-creating testing menggunakan time step 100 juga. Setelah diprediksi, maka akan muncul isi nilai prediksi dan aktualnya tersebut. Nah, untuk di sini ada juga nilai prediksi dan nilai aktual. Untuk yang biru ini nilai prediksi apakah harga emas pada mata uang USD itu apakah di tahun selanjutnya akan turun atau tidak, itu bisa dilihat dari prediksi dan aktual. Nah, untuk selanjutnya ada visualisasi prediction. Untuk visualisasi prediction ini bisa melihat juga bahwasannya di sini terdapat nilai training, test, dan prediction, yang mana tadi kan sudah saya jelaskan bahwa pada model ini menggunakan dataset yang ada di Kaggle, yaitu trainingnya yang berwarna biru dan untuk tesnya itu berwarna merah. Nah, untuk prediksi pada penjualan, bukan penjualan sih, prediksi emas apakah akan naik menggunakan mata uang USD atau apakah turun, dan di sini cukup terlihat jelas perbedaannya dari tahun kenaikan dari tahun 2010 sampai 2025 akan mengalami kenaikan yang sangat, menurut saya sangat signifikan, sangat jauh. Yang mana model ini memprediksi bahwa tahun 2025 itu harga emas menggunakan mata uang USD itu akan naik. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.